Tuhan. Puji nama Tuhan. Thank you. Saudara tahu bahwa orang Majus ketika Natal, itu bukan Natal sebenarnya 2 tahun setelah kelahiran Yesus, itu bukti yang tertulis di dalam Alkitab bahwa orang Majus nggak ketemu Yesus di kandang domba. Orang Majus ketemu Yesus di rumah ketika Yesus sudah hampir kira-kira usianya 2 tahun. Jadi pikiran kita selama ini mengenai Yesus ketemu orang Majus dan juga orang Majus ketemu sama gembala, gembala ketemu sama ibu bapaknya Yesus ada di kandang domba. Ya itu merupakan rangkuman aja dari sebuah cerita dan itu menjadi tradisi. Tapi sebenarnya saudara, 2 tahun setelah kelahiran Yesus orang Majus itu baru sampai. Sudah bisa bayangkan ini? Sudah bersama dengan saya? Saudara yang di atas bersama dengan saya? Oke, thank you. Yang di Jordan, yang di Yerusalem, semua ada bersama dengan saya ya. Baik, mari kita akan fokus sama-sama. Saudara perhatikan baik-baik. Ada satu ekspektasi ketika orang Majus melihat bintang di timur. Wow, ini bintang. Lalu mereka pelajari. Dan kita tahu ceritanya bahwa orang Majus adalah orang-orang pinter, raja-raja. Mereka adalah cendekiawan. Mereka adalah orang-orang berilmu yang bisa membaca perbintangan. Itu ilmu yang luar biasa, saudara. Dan ketika mereka melihat, ada satu ekspektasi bahwa mereka akan ketemu sama raja yang baru lahir. Dan ini adalah raja yang luar biasa. High expectation, ekspektasi tinggi banget. Makanya mereka pelajari, mereka siapkan persembahan-persembahan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh, sampai hampir kira-kira 2 tahun, saudara. Dan baru 2 tahun itulah mereka sampai di Yerusalem. Dan ketika itu mereka langsung datang ke istana Herodes. Karena mereka berpikir ekspektasi mereka adalah seorang raja yang lahir pasti ada di istana. Seorang raja yang lahir pasti nggak jauh-jauh dari para penguasa. Pasti nggak jauh-jauh dari orang-orang hebat, orang-orang besar. Dan waktu mereka sampai di istana Herodes dan mereka bertanya, di manakah bayi yang baru lahir itu, raja yang baru lahir itu. Kami mau datang sujud dan menyembah kepadanya. Lalu Herodes kaget dan seluruh Yerusalem pada saat itu kaget. Dan mereka bilang, raja siapa? Nggak ada yang lahir. Enggak, Herodes belum punya anak lagi. Waktu itu nggak ada anaknya Herodes, belum ada anaknya Herodes yang baru lahir. Jadi mereka semua bingung dan dalam keadaan bingung dipanggillah para ahli Taurat dan semua orang-orang yang hebat dan ahli di dalam kitab. Lalu dikatakan betul ada di Bethlehem. Dan pendek cerita kita tahu semua saudara. Akhirnya orang Majus ini pergi, diizinkan pergi oleh Herodes. Kamu selidiki apa yang terjadi, siapa yang lahir di sana. Dan sampai mereka mengikuti terus bintang dengan ekspektasi yang tinggi. Mungkin ada istana lain di sebelah sana. Atau mungkin ada tempat bangsawan lain yang ada di sana. Tapi pada kenyataannya saudara, pada kenyataannya. Waktu mereka lihat, waktu mereka datang. Ternyata gak sesuai dengan ekspektasi mereka. Loh, kok katanya raja. Tapi kok lahirnya di tempat yang sederhana aja. Kok lahirnya gak di tempat yang wah. Kok lahirnya gak di tempat seperti yang kami bayangkan, seperti yang kami harapkan, seperti yang kami kira. Tapi kenapa gak seperti yang kami kira? Ada ekspektasi yang berbeda. Ada ekspektasi yang gak ketemu. Ada satu harapan yang mereka, udah 2 tahun kira-kira dalam perjalanan. Ketemu sama bangsawan, keluarga besar dan ini anak bakalan jadi raja dan dia adalah raja. Dan kami mau sujud menyembah. Saudara, ada banyak di antara kita yang punya ekspektasi dalam kehidupan kita. Yang pada akhirnya kita gak ketemu sama ekspektasi itu. Kita mengharapkan sesuatu yang wah bagus, wah sukses nih, wah ini hebat nih, wah dan lain sebagainya. Atau mungkin juga ada di antara saudara yang pagi ini datang, ekspektasinya, wah gue bakalan dapat duduk di depan. Ternyata saudara dapat duduknya cuma di pinggiran aja saudara, karena memang udah gak muat. Atau mungkin ada ekspektasinya, wah saya mau ngelihat acara yang luar biasa, wah saya mau lihat ini, wah saya mau lihat itu. Tapi pada kenyataannya mungkin ada di antara saudara yang bilang, ya cuman begini doang. Ya cuman begini doang, ya kenapa jadi begini gak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Sudah perhatikan, mari belajar dari orang Majus. Ketika mereka datang, capek, 2 tahun perjalanan panjang. Mereka lelah, mereka belajar, mereka kuras tenaga mereka, pikiran mereka. Sampai akhirnya ketemu dengan raja yang baru lahir. Tapi gak sesuai memang dengan ekspektasi mereka. But anyway, ketika mereka terima bintang itu dan melihat bintang itu dan masuk ke dalam rumah itu. Ketemu dengan anak yang baru cuma sekedar 2 tahun usianya. Dan dari situ mereka bersuka cita dikatakan Alkitab. Lalu mereka mulai sujud dan menyembah kepadanya. Apapun yang kita harapkan tapi tidak ketemu pada hari ini. Dengar, Yesus tetap ada di tahtanya.
Yesus tetap ada di tempatnya. Dia nggak pernah berubah. Walaupun keadaan kita bisa berubah. Walaupun kondisi kita bisa berubah. Tapi Yesus tidak pernah berubah. Orang Majus tetap melihat bahwa ini adalah raja yang dijanjikan. Walaupun kami nggak sesuai dengan apa yang ekspektasi kami harapkan. Apa yang kami minta, apa yang kami pikirkan. Nggak sesuai. Tapi anyway, kami tetap percaya bahwa dia adalah raja yang baru lahir. Dia raja yang sudah lahir. Dan kami tetap akan sujud dan menyembah. Yang kedua, mereka nggak mengurangi persembahan mereka. Ada banyak orang yang kadang-kala kalau ekspektasinya besar banget begitu. Mau ngasih nih, wah nanti kalau saya ngasih nih cuannya gede nih. Kalau saya bantu dia nanti saya dapat yang gede nih. Tapi ada kenyataannya enggak. Oh ekspektasinya enggak cukup, ekspektasinya enggak ketemu. Daripada gue ngasih banyak, ya udah kurangin aja lah pemberiannya. Karena apa? Nggak cocok sama apa yang saya mau. Saudara kalau makan sesuatu yang direkomendasikan. Wah di sini enak. Wah kita udah ekspektasi tinggi. Enak. Makan. Cuma gini doang. Banyak orang kecewa dalam kehidupan ini dan pada akhirnya nggak mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhannya. Nah sudah perhatikan. Orang Majus tetap membuka bungkusannya. Tetap mempersembahkan emas yang sudah mereka persiapkan 2 tahun yang lalu. Kemenyan yang sudah mereka persiapkan dari jauh-jauh hari. Mur yang mereka sudah persiapkan pikirkan dengan sungguh-sungguh. Dan ada banyak pengertian dari pemberian mereka ini. Dan mereka gak mau kurangin. That is excellent gift. Itu adalah persembahan yang excellent. Persembahan yang luar biasa. Dan orang Majus gak mau menurunkan kualitas persembahannya. Mereka gak mau menurunkan kualitas percayanya. Walaupun seringkali ekspektasi gak ketemu. Kalau ada di antara saudara di akhir tahun ini. Sedang berkata, ekspektasi saya di awal tahun 2022 kayaknya gak ketemu hari ini nih. Saudara jangan panik, saudara jangan takut, saudara jangan khawatir, saudara jangan turunkan standar hidup saudara. Tetap lihat, Yesus tetap raja di atas tahtanya. Dia tetap Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia tetap Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan dia tetap layak untuk kita sembah. Amin saudara. Saya gak tahu kenapa saya jadi ngomong ini padahal ini gak ada dalam teks saya. Tapi saya mau ngomong ini buat saudara. Excellent giving. Excellent giving adalah pemberian yang sesuai dengan kebutuhan atau keadaan orang yang akan menerimanya. Sekali lagi, kalau ada di atas bisa ditayangkan. Excellent giving adalah pemberian yang sesuai dengan kebutuhan yang atau keadaan orang yang akan menerimanya. Ini murah. Ini murah, saudara. Ya, oke lah, murah lah. Nggak sampai jutaan. Kalau saya kasih ini sama Pastor Yonohana, Pastor Yonohana senang dikasih air, ya puji Tuhan, terima kasih. Tapi kalau dia lagi nggak aus, pemberian ini bisa ditaruh di mana aja. Sudah ngerti maksudnya? Sudah bersama dengan saya? Sudah bersama dengan saya? Jangan ngelamun ya. Memang tadi yang 3 main drum itu keren sih. Keren. Jadi sudah jangan masih di situ. Mari kita move on sekarang. Kalau saya kasih sama Pastor Yohana, dia nggak terlalu perlu air, dia berterima kasih, dia mengucap syukur. Wow, terima kasih Pastor. Karena apa? Yang lainnya nggak kebagian, dia sendirian yang kebagian. Tetapi beda kalau pemberian ini diberikan ketika dia sedang haus-hausnya. Sudah ngerti? Ini nilainya jadi begitu berbeda saudara. Dan orang yang memberi sesuatu sesuai dengan kebutuhannya, sesuatu yang memang dalam kondisinya seperti itu dia butuhkan sekali, pasti pemberiannya nggak akan asal-asalan. Pemberiannya nggak akan sekilas saja. Ya pokoknya gue lihat apa, ambil udah kasih deh gitu. Enggak, tapi udah dipikirkan. Karena sesuai dengan kebutuhannya. Excellent giving adalah pemberian yang sesuai dengan kebutuhan atau keadaan orang yang akan menerimanya. Di rumah kami, waktu itu ada ini saudara, ada bocoran. Jadi gipsum itu di atasnya tuh, Ethernetnya, itu hitam. Lalu Epi, kita sepakat. Oke kita panggil tukang gipsum deh. Kita ganti nih, kayaknya udah gak enak, makin lama makin gede nih. Hitamannya makin gede nih. Udah diganti saudara, udah diganti. Wah enak banget. Seneng banget kita, wah udah enak ya, udah terang lagi, udah bagus lagi. Gak ada hitam-hitam, gak kotor, gak jorok kayaknya gitu. Udah gak lama lagi saudara, hitam lagi. Jadi gipsum yang kami ganti dengan gipsum baru, kami kasih gipsum yang baru. Rupanya menjawab cuman sebentar aja. Tapi yang jadi masalahnya belum selesai. Seharusnya saudara dilakukan adalah benerin genteng bocornya. Karena kalau genteng bocornya nggak dibenerin, maka gipsum sebagus apapun jadi kotor lagi.
Sudah bersama dengan saya? Ini adalah kebenaran yang Yesus lagi mau berikan buat kita pada hari ini. Bahwa setiap pemberian yang Allah berikan itu enggak semata-mata hanya cuman sekedar buat memuaskan kita sementara. Tapi apa yang Bapa di sorga berikan kepada kita itu adalah excellent giving atau pemberian yang excellent. Sesuatu yang excellent, sesuatu yang memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Bukan hanya apa yang kita mau, tapi apa yang kita butuhkan. Semua orang mau diberkati, yang mau diberkati boleh angkat tangan saudara, katakan cepetan diberkati, saya mau diberkati. Semua pasti mau diberkati, amin saudara. Tapi sebenarnya enggak semua berkat itu kita butuhkan. Betul. Enggak semua berkat itu kita butuhkan. Kenapa? Karena masing-masing orang punya kebutuhan yang berbeda. Contoh misalnya, saya kasih contoh sama saudara ya. Cerita sedikit, ceritain dikit ya. Jadi kami ini lagi demen banget makan cendol. Jadi kebetulan ada tetangga yang jual cendolnya enak. Jadi kalau saudara mau pesan cendol, pesan sama Epi. Komisi 10% lumayan. Jadi waktu kami lihat, wah ini enak banget nih. Yuk kita kasih yuk sama orang yuk. Kita kasih sama teman-teman yang dekat sama kita gitu. Ya, jadi akhirnya Epi pesen, wow banyak banget dia pesen. Lalu kami bagi-bagi karena ada satu teman saudara yang yang cukup dekat. Tapi dia memang bukan berjemaat di sini, tapi cukup dekat dengan kami. Lalu saya WA dia, ada di mana? Di luar kota apa ada di Bogor? Pendek cerita dia bilang, saya ada di Bogor. Oke deh, bagus kalau gitu. Saya mau kirim sesuatu. Udah. Tapi lama gitu saudara ya. Karena kami lagi putar-putar gitu, terus saya WA-in lagi. Ini alamatnya benar atau enggak? Alamat kamu ini di sini benar atau enggak? Lalu dia bilang, iya benar. Terus saya pakai Epi punya WA, terus bilang, oke ya kita akan kirim sesuatu. Aduh tapi saya lagi ada di rumah sakit. Loh, kenapa ada di rumah sakit? Kok nggak kasih tahu kenapa ada di rumah sakit? Maafkan, menwa. Menwa tuh mencret wae saudara. Itu lagi diare. Saya lagi diare katanya. Loh saudara, apa yang kami suka cendol. Dan dia juga suka banget cendol. Namun pada saat itu kami nggak tahu bahwa dia lagi kena diare. Cendol jadi bagus apa enggak? Cendol jadi nggak bagus saudara. Nah pemberian kita jadi nggak bagus kalau memang kondisi orangnya nggak memadai. Atau kondisi orangnya nggak memungkinkan untuk bisa terima berkat itu. Sudah ngerti maksud saya? Jadi pemberian yang excellent adalah pemberian yang tepat ketika kita memberi sesuatu, orang itu terima sesuatu, orang itu dapatkan dan bermanfaat dalam kehidupannya, berguna dalam kehidupannya, dan tidak merusak kehidupannya. Kalau kami teruskan itu, kasih cendol dan dia bilang, saya mau makan cendol, padahal dia lagi, maafkan, menwa. Maka itu gak akan jadi beres, pemberiannya gak akan jadi bagus. Saudara. Nah sama, Tuhan Yesus adalah persembahan excellent yang sorga bisa berikan kepada kita. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak ngerti apa yang menjadi kebutuhan manusia. Walaupun manusia bilang gini, Pak aku perlu dong punya rumah, Pak aku perlu dong punya karir, Pak aku perlu dong punya jabatan, Pak aku perlu dong punya jodoh, Pak aku perlu dong punya semua yang dunia ini butuhkan. Bapak tahu apa yang kita butuhkan. Pertanyaan saya adalah, kenapa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia tidak kasih rumah buat saya? Kenapa karena begitu besar kasihmu kepada saya, kamu gak kasih jodoh buat saya? Jomblo terus seumur hidup, jomblo forever. Tulisannya gitu saudara. Kenapa kamu gak kasih sama saya bonus yang gede? Saya lagi butuh uang. Saudara perhatikan saya. Orang yang gak bisa ngatur keuangannya. Akhirnya jadi ngutang terus gitu ya. Uang bukan jawaban. Sudah bersama dengan saya? Orang yang gak bisa ngatur keuangan. Terus dia utang di mana-mana. Jawabannya bukan uang. Tapi kita selalu berpikir, kasih uang dong dia, bantu uang dong dia, supaya dia bisa bayarin semua utang-utangnya kan beres. Iya beres sementara, kayak Gibson tadi, beres sementara, tapi sumbernya gak beres. Makanya orang yang gak bisa ngatur keuangan dan utang terus, yang jadi masalahnya sebenarnya bukan masalah uangnya, masalah di dalamnya yang gak bisa ngurus keuangan.
Dan yang dia butuhkan bukan uang. Yang dia butuhkan adalah hikmat untuk bisa mengatur keuangannya. Merry Christmas. Kayaknya saudara, kayaknya gak siap dengan khotbah kayak begini kali ya. Kok khotbahnya gak ada bayi ditabung, bayi ditabung lagi. Kenapa jadi bayi tabung ya? Khotbahnya kok gak ada bayi di kandang gitu, mana nih bayinya? Kok jadi khotbahnya ke utang gak? Maksud saya gini loh saudara, Tuhan tahu kebutuhan kita dan dia akan menjawab kebutuhan kita lebih daripada keinginan kita. Kalau cuma sekedar keinginan, semua orang punya keinginan. Dan Tuhan bisa aja cukupin semua keinginan kita. Tapi yang paling kita butuhkan itu apa? Orang sakit mah yang dibutuhkan bukan promah sebetulnya. Kenapa? Makan promah cara hidupnya tetap salah. Sakit mah terus. Makanya manggil mah. Kalau udah malam, ini gak enak di perut. Promah lagi, promah. Saya jadi merek jadinya ya. Gak boleh merek sih sebenarnya. Yang paling cocok itu sih soalnya. Ya udah jadi promah itu sebetulnya cuma sementara. Tapi yang penting adalah bagaimana saya berubah dengan gaya hidup saya, dengan cara makan saya, dengan waktu yang saya pakai untuk supaya jangan terlambat makan dan lain sebagainya. Itu yang saya butuhkan, perubahan pola pikir yang saya butuhkan. Sehingga obat itu saya gak butuhkan lagi. Sudah bersama dengan saya? Jadi sama saudara. Manusia berpikir, saya mau berkat Tuhan. Saya mau diberkati pekerjaan. Saya mau diberkati karir. Saya mau diberkati keluarga. Saya mau diberkati semua yang saya lakukan. Kuliah saya semuanya. Saya mau diberkati Tuhan. Berkatilah saya. Nggak salah berdoa berkat saudara. Tapi yang salah adalah, walaupun dapat berkat, tapi pola pikirnya nggak berubah. Gaya hidupnya nggak berubah. Posisi hidupnya nggak berubah. Maka berkat apapun yang diberikan, bukan jadi berkat, ujungnya jadi kutuk. Itu yang jadi masalah. Makanya Tuhan tahu banget Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasihnya. Jadi jangan identifikasi kasih Tuhan dengan pemberian. Atau dengan materi. Jangan identifikasikan kasih Tuhan itu dengan berkat materi. Promosi hidup saya. Keluarga saya punya mobil 4, rumahnya banyak dan lain sebagainya. Itu adalah God's favor buat saya, kasih Tuhan buat saya. Sementara yang gak punya mobil berarti gak dikasih sama Tuhan dong. Bukan itu saudara. Jadi kasih akan Tuhan, kasih Tuhan itu adalah dia mengerti apa yang terbaik yang harus kita terima. Dan dia memberikan the excellent gift atau pemberian yang excellent itu bukan dalam bentuk materi tapi dalam bentuk pribadi. Bukan dalam bentuk keuangan, bukan dalam bentuk semua berkat dalam dunia ini. Tapi dia memberikan yang terbaik yaitu sumber berkat itu ke dalam kehidupan kita. Dan sumber berkat itu namanya adalah Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal namanya Yesus Kristus ke dalam dunia. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kebutuhan kita adalah keluar dari kebinasaan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Kalau manusia mendapatkan Yesus Kristus, dia keluar dari kehidupan yang membinasakan dan dia akan masuk kepada kehidupan yang kekal. Percuma saudara, kita dapatkan semua dunia ini, tapi kita gak punya keselamatan. Keselamatan nomor 1. Lalu mungkin saudara akan berpikir, jadi gak boleh minta berkat dong. Saudara, saya mau kasih tahu saudara cepat ya. Sejak manusia diciptakan, Tuhan sudah memberkati manusia. Dan kalau dia bilang aku memberkati, dia gak akan cabut berkatnya. Dia akan teruskan dengan apa yang dia sudah katakan. Mari lihat bersama dengan saya saudara. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa, saya tambahkan atas ciptaan. Yaitu ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Atas semua ternak, semua seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sudah lihat ketika manusia diciptakan, manusia di dalam dunia ini itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dalam kemuliaan, dalam keajaiban, dalam kebesarannya, dalam hikmat yang luar biasa. Dalam kepenuhan kealahan di dalam hidupnya. Sempurna. Manusia diciptakan itu sempurna saudara. Sempurna banget. Tapi dia lanjutkan lagi ayat yang ke-28. Lalu Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Sekali lagi, berkuasalah atas ciptaan.
Ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara atas segala binatang yang merayap di bumi. Manusia udah dikasih kuasa sama Tuhan. Diciptakan dengan hikmatnya Tuhan, dengan kepenuhan ilahi. Lalu dikasih kuasa sama Tuhan. Kelola nih bumi. Kalau kamu bisa kelola semua sudah bisa bayangin. Orang yang megang laut itu kayanya luar biasa. Orang yang megang hutan lagi. Orang yang megang hutan itu kayanya luar biasa. Orang yang megang tambang, kekayaannya luar biasa. Jadi mereka yang mengelola itu kayaknya luar biasa. Artinya berkatnya banyak. Kalau secara materi dihitung itu berkatnya luar biasa, saudara. Jadi Tuhan sudah memberikan berkat itu sejak manusia diciptakan. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dengan kata lain, Tuhan kasih kuasa untuk, ayo kelola. Sok, silahkan. Kelola dengan sebaik-baiknya. Dari situ kamu akan dapatkan manfaatnya. Itu untuk kehidupanmu, itu untuk keperluanmu, itu untuk semua yang kamu inginkan dalam dunia ini. Sudah ada dalam dunia. Aku sudah berkati engkau. Jadi kalau kita masih minta berkat dari Tuhan, berarti Tuhan gak setia dong. Mana berkatnya? Loh, aku udah berikan kok. Di mana? Tuh di bumi. Kamu kelola aja semuanya. Tinggal kamu pakai, tinggal kamu gunakan. Nah cuma yang jadi masalahnya adalah begini saudara. Dosa merusak segala sesuatu. Jadi Tuhan kasih kemampuan, kepandaian, kecerdasan, kekuatan untuk menguasai ciptaan kepada manusia. Mengelola bumi untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Sudah diberikan Tuhan. Itu adalah perintah, itu adalah janji. Jadi berkat adalah janji dan perintah Tuhan buat manusia. Dan berkat itu gak pernah berubah. Gak pernah berubah. Apa yang Tuhan sudah berikan tidak pernah berubah. Apa yang sudah Tuhan taruhkan dalam hidup manusia tidak pernah berubah. Yang jadi masalahnya adalah bagaimana manusia mengelolanya. Bagaimana manusia menerima ini, mengambil ini, mengelola ini dan merawat ini dengan baik. Itu yang menjadi masalah. Nah karena dosa sekali lagi saudara. Maka dosa itu menggeser semua berkat Tuhan menjadi kutuk. Tanah yang diberkati jadi terkutuk. Ketelanjangan yang suci jadi ketelanjangan yang najis dan memalukan. Keharmonisan hubungan jadi kemarahan dan ketakutan dalam hubungan. Kesuburan menjadi kemandulan. Itu karena dosa saudara. Makanya kenapa Roma 3 ayat 23 katakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin saudara. Yes, semua orang berbuat dosa. Saudara saya kita semua berbuat dosa. Saudara yang duduk paling tinggi di atas sekalipun, di Yerusalem Hall, yang paling atas sekalipun, walaupun paling dekat sama sorga, tetap manusia berdosa. Kita semua, walaupun saya berdiri di panggung yang kudus ini, dalam rumah Tuhan ini, saya pun orang berdosa. Enggak ada seorang pun di antara kita yang tidak berdosa. Kita semua adalah orang berdosa. Kenapa disebut berdosa? Dan itu yang menjadi pertanyaan. Ada beberapa di antara saudara dari matanya, dari tatapannya saya lihat, pastor saya gak berbohong. Pastor saya gak berzina, pastor saya gak nipu, pastor saya gak korupsi, saya gak bunuh orang, saya gak jahatin orang, hidup saya baik-baik saja, saya kerja dengan benar, saya taat, saya bayar pajak, saya kembalikan perpuluhan, saya biasa-biasa aja, terus gak ada dosa. Kenapa jadi pastor bilang saya berdosa? Firman Tuhan yang bilang bukan saya. Firman Tuhan yang bilang bahwa semua orang itu sudah berdosa. Nah cuman saya mau kita klarifikasi hari ini saudara. Hari ini saya mau klarifikasi. Dengan cepat saya mau bilang ini. Dosa itu bukan cuma sekedar saya mencuri. Iya itu dosa. Bukan cuma sekedar saya membunuh. Iya itu dosa. Tapi lebih daripada semua di action. Perbuatan-perbuatan dosa ini. Semua perbuatan itu ya itu dosa. Tapi ada satu yang menyebabkan kenapa manusia berbuat ini semua. Kenapa bumi hancur? Kenapa hubungan rusak? Kenapa keluarga bercerai? Kenapa bisnis bisa jadi bangkrut? Kenapa orang bisa saling tipu satu sama lain? Kenapa orang saling menyakiti satu sama lain? Itu semuanya adalah tindakan-tindakan dosa yang mengakibatkan kerugian. Tetapi penyebabnya adalah, nah ini saya mau saudara belajar sama-sama. Saudara siap? Saudara siap? Mari kita lihat. Ada dua dosa. Yang pertama the original sin. Dan yang kedua adalah the action of sin. Yang saya katakan tadi semua adalah the action of sin. Orang bunuh, orang cakar-cakaran, orang pukul-pukulan, orang balas dendam, emosi, marah, dan lain sebagainya. Itu adalah the action of sin.
Tetapi yang menyebabkan the action of sin adalah the original sin. What is the original sin? Apa sih sebenarnya original sin? Dosa original itu apa? Paling nggak ada 4. Saya mau saudara catat ini baik-baik. Sedikit pengajaran, tapi juga ini penting buat kita semua. Sekali lagi, saudara siap? Yang di Jordan katakan amin. Ya, thank you. Yang di Yerusalem, katakan haleluya. Paling tidak ada gini saudara, ada 4. Yang pertama, the original sin itu maksudnya begini. Memang Adam dan Hawa di awal-awalnya nggak ngebunuh. Yang ngebunuh itu anaknya Kain. Itu pembunuhan pertama. Tapi itu masih jauh sebelum itu sudah ada dosa duluan. Itu yang pertama yang disebut dengan dosa itu bukan perbuatan tetapi konsep. Yang pertama, salah posisi. Salah posisi itu dosa saudara. Gue salah duduk nih, salah posisi nih. Enggak, itu beda lagi saudara. Salah posisi itu bicara tentang ini loh. Salah posisi, sudah perhatikan. Pernah nyalahin bantal? Pernah, salah bantal. Begitu. Kenapa lehernya? Salah bantal. Padahal bantal gak pernah salah saudara. Posisi tidurnya yang salah. Pernah satu kali lagi di WC, ini karena itu salah posisi memang. Tisu harusnya itu ada di sini atau di sini kan? Tisu toilet paper. Lagi duduk ini, tisunya kemana ya? Oh ternyata di belakang. Lalu saya ambil gini, krek. Akhirnya 2 bulan ke chiropractic. Karena salah urat. Sebenarnya bukan salah urat katanya, syaraf jepit. Cuman gara-gara salah posisi. Salah posisi itu bahaya. Nah dosa itu dinamakan salah posisi. Karena Tuhan tuh menciptakan semua pada posisinya. Ada posisi laki-laki, ada posisi perempuan. Yes. Tapi ketika laki-laki mau jadi perempuan, itu salah posisi. Nah itu namanya dosa. Walaupun dia gak melakukan kejahatan, dia cuma mau berubah aja dari posisi yang Tuhan berikan kepada posisi yang dia mau. Loh perempuan mau jadi laki-laki. Itu salah posisi. Kepala itu laki-laki. Penolong itu yang sepadan perempuan. Tapi ini kan sepadan. Tapi karena memang mesti ada kepalanya jadi mesti ada di atasnya sedikit. Ini yang memimpin, membuat semua kebijakan, keputusan dan lain sebagainya. Tapi ketika dalam keluarga posisinya berubah, itu jadi masalah. Dan perubahan posisi ini yang disebut dengan dosa. Kalau saudara dengar cerita khotbah-khotbah yang lalu, bagaimana malaikat itu berbeda dengan manusia. Manusia berbeda dengan binatang. Binatang berbeda dengan malaikat. Tuhan di atas semuanya. Nah ada malaikat yang mencoba untuk menggantikan posisinya Tuhan. Itu yang disebut dengan Lucifer. Mencoba untuk menggantikan yang maha tinggi. Dia mau duduk di tempat yang maha tinggi. Dia mau naik ke tempat yang lebih tinggi. Dan terus dia mengatakan, pokoknya ke utara aku mau naik ke tempat yang tinggi. Terus dia ingin menggantikan. Ada lagi cerita, Menara Babel. Bangun Menara Babel dalam kesatuan. Tuhan bilang, ini luar biasa, persatuan dan kesatuan tuh hebat. Gak ada mungkin bisa gagal manusia kalau mereka bersatu. Tapi untuk yang satu ini aku akan kacaukan semua bahasa mereka. Kenapa? Karena mereka mau membangun menara sampai ke sorga. Ingin menyamai Tuhan, posisinya beda. Ketika malaikat ini mau menyamai posisinya Tuhan, mau menggantikan posisinya Tuhan, dia jatuh ke tempat yang paling dalam dan itu namanya dosa. Jadi salah posisi itu dosa, saudara. Dalam pengertian yang saya jelaskan. Manusia beda sama binatang, setuju saudara? Kalau saya ngelihat ada di rumahnya Stephen kemarin itu ada anjing, sorry ya saya pakai kata itu ya, memang anjing. Masa kucing? Anjing. Jadi si anjing ini emaknya apa bapaknya ya? Emaknya beranak, terus anaknya laki-laki gede. Anaknya laki-laki gede, kawinin emaknya. Terus emaknya punya anak lagi, krok. Jadi ada perempuan. Perempuan ini dikawinin sama bapaknya. Boleh gak? Boleh. Oh anjing. Masa gak boleh? Wah udah kejadian di rumahnya Pak Joli. Pak Joli udah ada kok itu. Biasa. Tapi yang heran, manusia mau menggantikan anjing. Bapak perkosa anak. Anak hamil. Siapa yang hamilin? Bapak. Loh, bapak kandung, anjing dong. Sudah ngerti maksudnya ya? Sudah ngerti maksudnya ya? Saya nggak bilang bahwa anjing lo gitu, nggak boleh.
Masa anjing lu, itu gak boleh. Ngomong gini aja juga, gak enak kan saudara. Tapi manusia menggantikan binatang dengan tindakannya. Itu salah posisi. Dan itu disebut dengan dosa. Kenapa itu bisa terjadi? Lanjut ya saudara ya, yang kedua. Dosa itu bukan cuma perbuatan tetapi state of position. Gimana posisinya kalau salah? Yang kedua, dosa itu adalah kekurangan kemuliaan Allah. Kekurangan kemuliaan Allah, kehilangan kemuliaan Allah. Dosa katanya, semua orang telah berbuat dosa. Telah kehilangan, tapi dalam bahasa asli itu sebenarnya short of the glory of God. Short, kekurangan kemuliaan Allah. Kamu punya duit gak? Saya boleh pinjam, tapi saya mau kasih sama orang. Kalau kamu rela 50-50 lah. Kalau enggak 10 ribu, 20 juga gak apa-apa. Atau 20 ribu juga gak apa-apa, berapa aja. Siapa yang mau? Nih, saya mau kasih lihat saudara. Banyak banget. Kita ada 50 ya. Kalau 5 ribu kan pada gak mau pasti. Sorry Neng. Thank you Neng. Saya minta ya. 50 ribu kan? Ini bukan sulap nih. Ini 50 ribu. Siapa yang mau? Oke, saya turun ya, saya turun. Saya masih punya banyak waktu gak? Masih ada waktu ya? Ada waktu. Saya naik ke sini deh. Siapa yang mau? Saya mau. Saya kasih. Anak muda memang selalu mau duit. Kalian, oke ya? Oke. Saya ke sana deh. Oke, ini kan masih bagus ya. Sekarang bagaimana kalau saya kucel-kucel? Masih mau? Masa? Gimana kalau saya buang terus saya injak? Masih mau? Bagaimana kalau saya buang ke tempat sampah terus nyatu sama sampah? Mata duitan bener ya. Kenapa saudara mau? Hah? Nah, hidup manusia itu udah seperti dikerampok gitu. Acak-acakan, berantakan banget. Jadi dia kehilangan nilainya. Dia merasa bahwa gue gak berharga seperti yang tadi tuh. Bagus-bagus, gue cuma gini doang. Minder akhirnya. Malu, takut, nyumput, sembunyi. Nyumputnya di mana? Tempat sampah. Makanya gaya hidupnya jadi kayak sampah. Karena merasa dirinya apa? Gak berharga sama sekali. Padahal dia masih berharga. Dia itu merasa short. Kekurangan kemuliaan Allah. Oh saya pikir dia mau duit. Angel, tenang aja Angel. Kamu akan dapat bagiannya. Jadi saudara, walaupun hidup saudara berantakan seperti apapun, rusak seperti apapun, ketahuilah di mata Tuhan, saudara masih tetap bernilai. Cuman yang menjadi masalahnya kita nggak lihat nilai kita. Karena kita ngerasa kayak kotor, kita ngerasa kita berantakan, nah itu saudara, kehilangan kemuliaan Allah, itu dosa. Dan akibat orang yang minder, akibat orang yang takut, tadi akibat orang yang ngerasa dirinya butek gitu ya, akhirnya tinggalnya di tempat sampah. Akhirnya bukan tinggal di tempat yang mulia. Jadi dia ngerasa bahwa ya ini saya. Makanya kenapa dia kasar, kenapa dia berontak, kenapa dia ngelawan, kenapa dia pokoknya gue gak mau denger. Kenapa? Karena ngerasa bahwa saya ditekan terus. Emosi akhirnya hancur. Saudara. Action of sin disebabkan oleh kehilangan kemuliaan Allah atau berkurangnya kemuliaan Allah. Jaden, ini buat kamu. Serius. Mau gak? Cepetan. Malu-malu sih Jaden, ini serius. Ini kasih karunia. Karena begitu besar kasih Om Au sama Jaden, maka Om Au mengaruniakan 50.000 buat Jaden dan itu jadi berkat buat Jaden. Sudah perhatikan ya, sudah perhatikan. Sorry ya yang tadi di sana angkat tangan. Kekurangan kemuliaan Allah atau hilang kemuliaan Allah. Makanya gak heran ada banyak orang terkenal bunuh diri. Padahal dia udah terkenal, orang udah tepuk tangan buat dia. Orang, gila dia keren banget, dia hebat banget. Kenapa begitu masuk kamar, ngerasa sepi, ngerasa gak berharga. Ngerasa kayaknya, gue ini siapa sebenarnya. Gak punya kebanggaan apapun terhadap dirinya sendiri. Karena ngerasa kerampol, karena ngerasa kotor. Karena ngerasa udah diinjak-injak, karena ngerasa pernah tertolak dulu. Dan itu adalah kehilangan kemuliaan. Dan itu yang menyebabkan
Jadi akhirnya manusia bisa bunuh diri, manusia bisa bunuh orang lain. Dan akhirnya the action of sin bisa terjadi. Lalu yang ketiga, saudara, dengan cepat saya mau masukin buat saudara. Kerusakan hubungan. Dosa itu bukan cuman perbuatannya tetapi karena ada kerusakan hubungan. Itu disebut dengan dosa. Ketika manusia biasa berjalan-jalan dalam kebun bersama dengan Tuhan, tapi tiba-tiba pada hari itu mereka rasa diri mereka telanjang, mereka rasa diri mereka najis, karena kemuliaan Allah sudah berkurang, kemuliaan Allah sudah hilang dari hidup mereka, mereka bersembunyi dan gak mau ketemu sama Tuhan. Mulai hubungannya rusak, saudara. Dan hubungan rusak itu Tuhan, kemana kamu? Saya gak ngerasa apa-apa, kok kamu yang jadi baperan begitu sih? Kenapa gitu? Aku malu karena aku telanjang, aku gak layak gitu. Lalu yang menjadi masalah apa? Loh, siapa yang bilang kamu telanjang? Nih perempuan yang kamu kasih nih di sebelah aku nih. Dia nih yang kasih aku makan buah itu. Nih si perempuan bilang ini nih ular nih. Akhirnya berantakan semua hubungan, saudara. Dan kalau ada hubungan-hubungan dalam rumah pada hari ini yang sedang berantakan, itu dosa, saudara. Dosa tuh sekali lagi ya. Dosa tuh bukan karena saudara bunuh, bukan. Karena saudara ngerusak segala sesuatu yang memang udah ada tatanannya. Dan hubungan yang rusak itu menyebabkan semua action of sin-nya terjadi. Semua perbuatan-perbuatan jadi terjadi. Makanya kenapa bumi ini jadi begitu rusak. Karena hubungan dengan Tuhan rusak, hubungan dengan sesama rusak, hubungan dengan alam rusak. Orang buang sampah sembarangan. Saya puji Tuhan ya, hari ini Ciliwung bersihnya luar biasa, saudara. Jadi harus mengucap syukur sama orang yang tinggal di tepi danau Ciliwung lagi. Tapi Sungai Ciliwung yang udah gak buang sampah lagi ke Ciliwung. Udah ada tempat sampahnya sekarang. Saudara, kenapa banjir bisa terjadi? Kenapa gempa bumi sekarang ada di mana-mana? Karena perusakan alam udah begitu hebatnya. Karena ketamakan manusia. Lihat kan saudara, rusak hubungan dengan alam semesta. Itu bisa menyebabkan kehancuran. Yang terakhir, meleset dari sasaran. Kita memiliki sasaran atau target dalam hidup ini dan itu harus. Bagus, kita punya sasaran, kita punya target luar biasa. Orang yang tidak memiliki sasaran atau tidak memiliki target tidak akan pernah sampai kemana-mana. Itu buat manusia. Tapi Tuhan juga punya sasaran buat saudara dan saya. Dia punya target untuk hidup saudara dan saya. Dan Allah ingin supaya sasaran yang dia punya itu lebih besar daripada sasaran kita dalam kehidupan kita. Apa itu? Menjadi serupa dan segambar dengan dia. Itu adalah sasarannya. Jadi sasaran hidup kita ini adalah orang-orang yang mempunyai kasih. Orang-orang yang mempraktekkan kasih, sukacita, damai sejahtera yang punya gambaran Allah dalam kehidupan kita. Kesabaran, kesetiaan, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan manusia. Dalam dunia ini. Namun yang menjadi masalah sekali lagi, manusia tidak sanggup untuk hidup dengan sasaran tersebut. Selalu ada aja kelemahannya, selalu aja ada kesalahannya. Kenapa? Karena tadi posisinya salah, hilang kemuliaan, rusak hubungan, dan akhirnya gak bisa tepat pada sasaran. Kalau saudara pernah dengar istilah dosa dalam bahasa aslinya adalah hamartia. Itu artinya salah sasaran. Kenapa salah sasaran? Posisinya salah sih. Kenapa salah sasaran? Yang harusnya sampai ke sana enggak? Karena kemuliaannya turun. Bobotnya, kualitasnya turun. Kenapa salah sasaran? Kenapa gak sampai pada sasaran hidupnya? Ya karena memang hubungan-hubungannya rusak. Berantakan, jadi disoriented. Dan itu yang menyebabkan manusia susah. Dan dalam kondisi seperti ini, banyak nabi-nabi datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan masalah. Dibilangnya katanya nabi itu utusan Tuhan, saya setuju. Nabi semua diutus sama Tuhan. Nabi semua diutus untuk zaman mereka masing-masing. Untuk memperbaiki kondisi yang rusak karena dosa tadi. Saudara. Tapi apakah ada seorang yang bisa menyelesaikan dosa? Gak ada. Terbukti di sorga, saudara. Kalau saudara bisa baca dalam Wahyu pasal ke-5. Saudara masih sabar? Saudara masih bersama dengan saya? Saya selesai dalam 5 menit. Oke? Yang di Jordan sabar sebentar. Yang di Yerusalem sabar sebentar. Yang di luar sabar sebentar. Saya bacakan Wahyu 5. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sabar ya, saya bacakan. Lalu saya terangkan sedikit buat saudara. Maka aku melihat di tangan kanan dia, Allah yang duduk di atas tahta itu, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimaterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya?
Siapakah yang layak? Siapa yang bisa menyelesaikan masalah itu? Siapa yang bisa menyelesaikan atau menyingkapkan? Bagaimana caranya bisa selesai? Itu kira-kira kalau baca keseluruhan konteksnya, saudara. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Bahkan nabi pun enggak. Maka menangislah aku dengan amat sedih. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Dengan kata lain, gak ada seorang pun yang sanggup menyelesaikan masalah ini. Gak ada seorang pun dalam dunia, di sorga katanya, di langit-langit maksudnya. Gak ada seorang pun yang bisa. Siapa yang bisa? Lalu ayat 5 berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu. Dan di tengah-tengah tua-tua yang berdiri seekor anak domba. Seperti telah disembelih, bertanduk tujuh dan bermata tujuh. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk. Dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu. Membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Dan dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat berkeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa katanya. Dengan suara nyaring. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, katakan sama-sama saudara, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Siapa yang sanggup menyelesaikan masalah? Manusia udah hilang dari posisinya. Manusia udah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia udah rusak di dalam relasinya. Dan manusia udah gak pada tempatnya karena salah sasaran. Siapa yang sanggup untuk menyelesaikan masalah ini? Yang menyebabkan manusia jadi berbuat dosa setiap hari dengan pikirannya, dengan perkataannya, dengan perbuatannya. Menyakiti orang lain, merusak hubungan keluarga, merusak hubungan bisnis dan lain sebagainya. Dosa menghancurkan. Siapa yang sanggup menyelesaikannya? Gak ada satupun. Gak ada manusia suci manapun. Gak ada nabi hebat manapun di dalam dunia ini yang pernah datang ke dalam dunia ini yang bisa menyelesaikan masalah ini. Cuma ada satu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu anak Allah. Yang serupa, segambar dengan Allah dan adalah bagian dari Allah sendiri. Anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak tahu kebutuhan dunia ini. Bahwa dunia ini butuh keselamatan. Bapak tahu kebutuhan dunia ini. Dunia ini butuh pemulihan. Bapak tahu kebutuhan dunia ini. Dunia ini perlu rekonsiliasi. Hubungan suami istri yang rusak. Karena dosa tadi. Makanya terjadi KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Saudara, orang suami pukul istri. Atau istri tendang suami. Maki-maki suami dan lain sebagainya. Itu cuma akibat. Akibat apa? Suami gak menjalankan fungsinya sebagai suami. Dia gak pada posisinya. Istri juga sama gak pada posisinya. Rusak rumah tangga.
Demikian juga bisnis, demikian orang yang mencuri, demikian orang yang korupsi, demikian orang yang melakukan pembunuhan, melakukan kejahatan-kejahatan dalam dunia ini. Well, kita mungkin gak ada yang seperti itu. Tapi kita cenderung akan menuju ke sana ketika satu saat bisa terjadi. Ketika saya salah posisi, ketika hubungan saya dengan Tuhan rusak, ketika saya gak hidup dalam sasaran yang benar, ketika saya kehilangan kemuliaan Allah. Semua kejahatan bisa terjadi. Dan saya gak tahu, mungkin pada pagi hari ini ada di antara saudara dalam keluarga juga yang sedang mengalami ini loh saudara. Kenapa keluarga kita jadi kayak begini ya? Kenapa bisnis kita jadi kayak begini? Kenapa kok hati saya kok gak damai? Kenapa kok hidup saya kok kayaknya gak sampai kepada sasaran yang Tuhan mau? Kayaknya saya putar-putar terus. Jenuh hidup saya, capek pasar hidup saya. Kenapa? Itu dosa saudara. Dan tenang, upah dosa memang maut. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi syukur ada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi hadiah terbaik. Excellent gift dari sorga yang bisa menyelesaikan. Dia katakan begini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Orang sakit butuh dokter. Aku datang untuk mereka yang merasa sakit. Tapi ada orang yang gak rasa sakit, yang gak butuh dokter, yang gak butuh Tuhan. Tapi itu adalah bentuk kesombongan yang berikutnya. Kita semua butuh Tuhan. Kita semua butuh juru selamat. Dan pagi ini Yesus datang. Pagi ini Yesus menawarkan dirinya. Karena dia sudah turun dari sorga. Diutus oleh Bapa, dikaruniakan oleh Bapa ke dalam dunia ini. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, tidak akan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Berapa banyak di antara saudara yang mau mengalami kehidupan yang kekal, boleh lambangkan tangan saudara. Saya mau, kita semua mau. Yang ada di Jordan, yang ada di Yerusalem. Kita semua mau, yang ada di foyer. Kita semuanya mau saudara. Kita semua mau mengalami pemulihan. Tundukkan kepala saudara sebentar. Mari tundukkan kepala kita sebentar. Dalam doa kita kepada Tuhan. Dalam perenungan firman kita kepada Tuhan. Excellent giving adalah pemberian yang sesuai dengan kebutuhan atau keadaan orang yang akan menerimanya. Dan Bapa di sorga sudah memberikan excellent gift. Pemberian yang terbaik buat dunia ini. Buat mereka yang membutuhkan. Pada pagi hari ini, saya mau saudara renungkan firman ini. Dimanapun saudara ada, dalam posisi apapun kehidupan saudara saat ini. Tuhan Yesus datang. Natal bicara tentang pemberian sorga yang terbaik buat bumi. Mungkin saudara gak lihat bahwa Tuhan akan berikan uang buat saudara sementara saudara membutuhkan uang hari ini. Enggak. Tapi Tuhan memberikan kekuatan buat saudara dan hikmat buat saudara yang pada gilirannya terbuka tingkap-tingkap langit buat saudara. Maka keuangan itu akan datang sama saudara sesuai kebutuhan saudara. Mungkin dia gak memberikan suami atau istri yang saudara inginkan atau harapkan. Ekspektasinya tinggi banget. Kenapa istri saya seperti ini? Kenapa suami saya seperti ini? Pastor saya jengkel banget. Hidup saya ini udah kesel banget. Kenapa Tuhan kasih kayak begini? No. Sekali lagi itu pilihan saudara menikah dengan dia. Pilihan manusia. Tapi kalaupun sempat ada kerusakan hubungan seperti itu. Sekali lagi. Yesus katakan, aku datang untuk memberikan hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahannya. Kalau ada di antara saudara yang saat ini mungkin dalam kondisi takut. Dan saudara sedang dalam keadaan, aduh saya sepertinya gak punya keyakinan bahwa saya bisa melanjutkan kehidupan saya di tahun depan. Ada penyakit yang mungkin saya sedang alami saat ini dan saya takut banget Tuhan, saya takut banget. Dan saudara kehilangan damai sejahtera itu. Aku datang, kata Yesus, untuk memberikan damai sejahtera. Dan damai sejahteraku yang kuberikan berbeda dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Justru ketika engkau berjalan di dalam badai, engkau bisa tidur nyenyak di sana. Karena aku berikan damai sejahtera. Untuk itulah Yesus datang buat kita. Untuk itulah dia mengaruniakan Yesus yang terbaik buat kita. Sementara saudara tundukkan kepala saudara, sekali lagi. Saya mau Singles akan nyanyikan satu pujian ini. Sambil membuka hati kita saudara, membuka roh kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Mari datang kepada dia. Dan katakan, dimuliakan
Mari dengan segenap hati kita nyanyikan lagu ini sambil kita datang pada Tuhan. Di agama lain dikatakan bahwa Isa Al-Masih itu salah satu nabi. Yes, gak apa-apa saudara. Memang dia adalah yang diutus, dia yang diurapi juga. Dia yang diutus oleh Bapa di sorga. Tetapi perbedaannya adalah semua nabi lahir, persamaannya adalah semua nabi lahir dan Yesus juga lahir. Tapi perbedaannya adalah semua nabi mati, tapi Yesus bangkit dari kematian. Dan itu yang membedakan saudara. Dan itu terbukti. Dia sekarang sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Dan dia sedang berdoa buat kita. Supaya kita diselamatkan. Dari posisi yang salah. Supaya kita dipulihkan. Dari hubungan yang rusak. Supaya kita dipulihkan. Dari hidup yang tanpa sasaran. Supaya kita bisa menemukan kelimpahan di dalam Yesus. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada pagi hari ini saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, ada dua hal yang saya mau lakukan bersama-sama dengan saudara. Saya nggak mau membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Kalau ada di antara saudara tanpa emosi apapun ya saudara, kalau ada di antara saudara yang mendengar firman ini. Dan ini adalah pertama kalinya, saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau saudara udah pernah jadi orang Kristen lama gitu ya saudara berarti pernah menerima Yesus sebagai Tuhan. Tapi ini saudara betul-betul ini pertama kali. Saudara belum pernah tahu tentang kekristenan, saudara belum pernah tahu mengenai Yesus Kristus, saudara belum pernah tahu tentang gereja. Tapi ini pertama kali saudara ada di dalam ruangan ini dan saudara mendengar bahwa ternyata ada ya Juru Selamat buat saya, penolong buat saya, penyelamat buat saya, buat kehidupan saya yang bisa memulihkan hidup saya. Namanya Yesus. Saya perkenalkan ini buat saudara. Dia memang membangkitkan orang mati waktu dia hidup. Dia mencelikan mata orang buta. Dia juga seorang orang Tuhan yang jadi manusia yang membangkitkan orang yang lumpuh dan bisa berjalan. Dia memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Banyak mujizat yang terjadi. Ya, mujizat. Banyak orang bisa lakukan mujizat. Yesus melakukan mujizat. Banyak orang juga kok Pak yang melakukan mujizat. Oke. Itu hanya bagian dari apa yang dia kerjakan. Tapi itu juga satu perintah atau satu firman sebetulnya yang dia sedang sampaikan. Kalau melalui mujizat engkau bisa percaya, puji Tuhan. Tapi kalau ada mujizat-mujizat yang sudah terjadi engkau tetap tidak percaya, engkau harus percaya dengan yang satu ini. Yesus mati di atas kayu salib. Jadi paku, dia dihancurkan di sana sampai mati. Meneteskan darahnya sampai habis dan darahnya itulah untuk keselamatan kita.